Halo semuanya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik tentang sakramen baptis. Sebelum kita mempelajari sakramen baptis, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan sakramen. Nah, sakramen itu diambil dari bahasa Latin yaitu sacramentum yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Nah, sama juga sakramen itu artinya tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada kita manusia. Nah, setelah tadi kita tahu apa itu sakramen, sekarang kita akan mengetahui macam-macam sakramen dalam gereja Katolik. Nah, dalam gereja Katolik itu dikenal 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen imamat, sakramen perkawinan, dan sakramen perminyakan suci. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sakramen baptis. Setiap umat beriman Katolik wajib menerima pembaptisan sebelum menerima sakramen-sakramen yang lain. Jadi, bisa dikatakan bahwa sakramen baptis merupakan pintu gerbang menuju sakramen-sakramen yang lain. Nah, rahmat apa saja yang kita peroleh setelah menerima sakramen baptis? Rahmat yang kita peroleh adalah diangkat menjadi anak Allah, kemudian dipersatukan dengan Kristus, dan yang ketiga menjadi anggota gereja, dan yang keempat dibersihkan dan disucikan. Jadi ini 4 rahmat yang akan kita peroleh jika kita sudah dibaptis. Nah, sekarang kita akan mempelajari simbol-simbol sakramen baptis. Simbol-simbol sakramen baptis itu ada 5. Yang pertama adalah air. Air baptis sebagai lambang pembersihan yang membersihkan manusia dari dosa-dosanya. Jadi ketika sebelum dibaptis, manusia itu masih berdosa, namun ketika sudah dibaptis, manusia itu sudah bersih dari dosa. Simbol selanjutnya adalah nama baptis. Nama baptis sebagai lambang kesediaan menjadi pengikut Kristus dan meneladani sikap hidup seperti santo atau santa yang namanya dipilih. Jadi ketika teman-teman atau adik-adik dibaptis, pasti ada nama baptisnya ya. Entah itu diambil dari nama santo atau santa, atau bisa nama malaikat seperti malaikat Gabriel, Rafael, dan Mikael. Simbol berikutnya adalah minyak krisma. Minyak krisma merupakan lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Simbol berikutnya adalah lilin menyala. Lilin menyala sebagai lambang kesediaan menjadi terang bagi sesama. Jadi ketika kita sudah dibaptis, maka kita harus bisa menjadi terang bagi sesama. Simbol berikutnya adalah kain putih. Kain putih sebagai lambang kesucian dan hati yang bersih dari dosa. Sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya macam-macam upacara baptis. Yang pertama ada baptis bayi. Baptis bayi diberikan kepada anak yang orang tuanya sudah dibaptis. Kemudian yang kedua, baptis dewasa. Nah, untuk baptis dewasa, calon penerimanya harus mengikuti pembinaan calon baptis terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, baptis darurat. Baptis darurat diberikan bagi orang yang akan menghadapi kematian. Nah, setelah kita dibaptis, kita sudah disucikan, maka kita harus memiliki sikap hidup yang lebih baik. Nah, bagaimana sikap hidup seseorang yang sudah menerima sakramen baptis? Seperti ini ya, sikap hidup yang harus kita lakukan. Yang pertama, mencintai Allah dan sesama. Yang kedua, menaati kehendak Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, selalu berusaha hidup lebih baik. Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan gereja dan masyarakat. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sama seperti kita, Yesus pun dibaptis. Dahulu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu Yesus berusia 30 tahun, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah Yesus dibaptis, langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ini kita bisa lihat ada burung merpati di sini.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, Yesus itu adalah putra Allah yang rendah hati, maka ia membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Nah, maka kita pun sebagai pengikut Kristus harus dibaptis sama seperti Yesus sendiri juga dibaptis. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sakramen baptis. Semoga adik-adik bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.